Hai Cil, apa kabar? Baik, Lagi sibuk ngapain sih Kak di ISBSD nih? Lagi ngapain sih nih? lagi ngapain? Ya, Lagi santai mau ngobrol-ngobrol kan? oh mau ngobrol-ngobrol. Oke, ini kita mulai interviewnya Kak ya. Boleh. Kak, kabarnya lo suka banget mengkoleksi kaset nih. Apa sih yang menyebabkan Kak Icil suka banget mengkoleksi kaset sejak SD? Sebenarnya kalau ngoleksi kaset karena pada zaman itu memang yang ada dan banyak tuh adalah kaset. Jadi karena memang aku suka banget beli musik dan CD tuh dulu masih jarang dan CD mahal banget, adanya kaset. Jadi ya udah, aku beli kaset. Ternyata di zaman sekarang itu habit yang dulu suka beli kaset tuh malah jadi sesuatu yang koleksi yang membanggakan gitu, karena nggak semua orang ternyata masih punya kaset, karena pasti sama mereka dibuang, sedangkan aku masih nyimpen gitu. Oke. Nah, kalau gue boleh tahu nih, kaset apa yang lo suka koleksi pada zaman itu? Zaman beli kaset sih aku suka banget boyband. Jadi kayak Boyzone, Westlife, Moped ya? Backstreet, Moped, Gil, ya gitu-gitulah. Nah, kabarnya Kak Icil dulunya sempat pengen keluar nih dari bara suara gara-gara masalah pita suara Kak Icil nih kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah Kok nih. tahu sih? Nah, kalau boleh tahu tuh ceritanya gimana tuh Kak? Ceritanya tuh. Sebenarnya karena teknikku yang kurang aja sih, dan ternyata dulu mentalku lumayan, namanya juga mental anak muda ya, masih kayak gonjang-ganjing. Jadi ketika aku ngerasa dirugikan oleh diri sendiri, aku nggak punya opsi lain selain mikirnya apa gue keluar aja dari bara ya gitu. Tapi ternyata untungnya alam semesta masih nge-keep aku di bara. Jadi instead of aku harus keluar untuk menyelamatkan pita suaraku, aku malah mikir apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan pita suaraku. Jadi aku banyak belajar teknik baru. Nah, beberapa waktu lalu kan salah satu majalah anak legendaris Indonesia, Bobo Junior, harus berhenti terbit tuh Kak, sejak Januari 2023 lalu. Bisa dibilang majalah Bobo Junior ini salah satu majalah anak yang menemani masa-masa kecil kita. Bukan Bobo yang ininya kayak Bobo yang junior nih, udah harus close nih. Nah, pendapat Kak Icil soal hal itu tuh apa tuh? Kalau boleh tahu. Ya, pendapatnya. Sedih banget sih, karena aku tuh termasuk yang pada zaman itu aku sangat mengoleksi majalah. Mau itu Bobo, mau itu majalah fashion, aku tuh beli setiap minggu pasti. Duitku keluar banyak untuk majalah. Jadi ketika zaman udah berubah dari cetak ke online, ada rasa sebenarnya kehilangan untuk orang-orang yang suka koleksi ya. Dulu majalah aku suka gunting-gunting, terus ntar bikin kayak clipping gitu. Sekarang udah nggak bisa. Ya bisa sih, tapi kayak ya ngapain, orang sekarang semua udah online, tinggal Google aja atau tinggal website, tinggal keluar. Kalau dulu tuh ada rasa band kesukaan gue nih gitu, potong tempel, jadi ntar jadi kayak clipping gitu. Ya ada keseruannya tersendiri sih, walaupun ya zaman sekarang lebih bagusnya adalah semuanya serba lebih instan, lebih praktis. Cuma tetap untuk orang yang suka mau koleksi barang fisik itu ada rasa kehilangan sih. Dan untuk anak-anak itu kan sebenarnya penting banget ya untuk kayak kita ngeliat fisiknya gitu, karena kalau semuanya melalui kayak online atau pakai device, sebenarnya untuk anak tuh juga nggak bagus gitu. Anak itu butuh kayak melihat gambarnya, bisa pegang langsung gitu. Jadi sebenarnya Bobo nggak ada tuh sangat disayangkan banget untuk anak-anak gitu. Andaikan orang-orang masih memikirkan kepentingan anak. Sekarang jalan. Ya, nah sekarang kita ngobrolin karir Kak Icil di bara suara nih. Coba ceritain dong Kak, gimana ceritanya awal mula Kak Icil tuh bisa masuk di bara suara dan menjadi vokalis tuh sama Bang Iga Masardi sama Putih Citara tuh, gimana tuh Kak? Jadi dulu tuh aku kan sempet reguleran di satu kafe di Kemang. Iya. Itu aku emang regulerannya sebulan sekali. Ya. Habis itu aku ketemu sama Iga karena Iga juga kerja di kafe itu. Sampai dia di toko musiknya, aku nyanyi di lantai bawah gitu. Nah tapi kan nggak bisa ngobrol langsung mungkin ya, karena waktu itu mungkin aku sibuk nyanyi, terus banyak temennya lalala. Jadi Iga malah nelfon aku besok paginya, WhatsApp gitu. Dia bilang, Cil, gue dapet nomor lo dari pemilik si cafe itu gitu. Terus habis itu dia bilang kalau dia punya project, mau join nggak? Aku pikir kayak aku tuh anaknya nggak pernah bilang enggak, selalu aku iyain dulu gitu. Jadinya ya udah aku iyain. Ternyata pas aku dia emang bilang sih, jangan ekspektasi yang gimana ya, ini pokoknya proyeknya cuma lo datang latihan dulu aja, lo lihat gitu. Pas aku datang, menurut aku ini kayak di luar iniku banget sih, di luar musikku. Terus
susah gitu untuk nyanyiin kayaknya. Cuma aku anaknya tuh nggak pernah yang kayak mau kalah dari itu. Aku kayak gue harus keluar dari zona nyaman gue. Kalau emang gue harus keluar dari zona nyaman gue, ini kesempatan gue gitu. Karena aku tahu orang-orang yang terlibat di dalamnya itu adalah orang-orang yang berkualitas banget dalam musik gitu. Jadi kalau memang gue harus keluar dari zona nyaman gue, ini saat yang tepat gitu. Nah di situ PR-ku adalah untuk bagaimana mengembangkan diriku sendiri biar bisa seimbang dengan mereka-mereka ini yang memang udah dari dulu sangat berkualitas di bidangnya gitu. Jadilah pokoknya gue masuk dulu, abis itu baru aku kayak latihan gimana caranya mikirin teknik untuk menyeimbangi mereka gitu. Kabarnya Kak Icil dulunya waktu kuliah ngambil jurusan psikologi kan ya? Yes, betul. Nah, kenapa waktu itu lo bisa milih jurusan itu, Kak? Ini kayaknya punya bakat membaca pikiran orang kayaknya, Kak Icil. Emang gue dukun enggak lah ya. Jadi itu tadinya aku opsinya adalah manajemen atau pokoknya ekonomi gitu-gitulah. Tapi sebenarnya aku kurang tertarik. Akhirnya aku tes psikologi tapi nggak keterima yang pertama. Terus dari situ aku pasrah, aku pikir ya udahlah, serah deh. Karena orang tua maksa kan biar anaknya kuliah. Ya sebenarnya harus disyukuri. Cuma di sisi lain gue tuh belum kepikiran gitu. Aku suka bahasa sastra Perancis tapi nggak keterima kan yang di UI. Jadi akhirnya opsi-opsi yang aku mau tuh udah ditolak semua. Terus akhirnya aku kayak ya udah deh, aku bilang ke mamaku terserah deh apa aja deh yang penting gue kuliah gitu. Taunya mamaku ngeliat kayak anaknya kecewa banget. Beliau kayak nyari info terus bilang ini ada gelombang kedua mau ikutan nggak? Tapi aku udah nggak terlalu antusias. Ya udah deh, ya udah. Ternyata malah gelombang kedua aku keterima. Ya udah deh. Tapi memang sebenarnya kenapa aku tertarik psikologi? Karena aku tuh suka banget mempelajari manusia, perkembangan manusia, cara berpikir orang. Nah, aku tuh suka observasi teman-temanku sendiri gitu. Menurut aku semua orang tuh ada patternnya yang kira-kira sama tapi nggak sama gitu loh. Jadi menurut aku sangat menarik banget karena nggak ada orang yang benar-benar mirip. Kesannya mirip ada patternnya tapi ternyata tuh kayak ternyata beda gitu. Nah itu menurut aku nggak pernah membosankan. Jadinya bersyukur banget sih bisa keterima di psikologi gelombang kedua. Oke, dunia musik menurut seorang Asteriska tuh seperti apa kalau boleh tahu? Dunia musik menurut seorang Asteriska. Iya. Itu adalah dunia yang tidak bisa dipisahkan dari dunia nyata kita. Karena semua orang pasti ngedengerin musik, mau lagi sedih, mau lagi seneng. Dan itu bisa jadi sebuah pengekspresian diri juga bagi senimannya. Kayak aku kan pembuat musik. Jadi kadang-kadang sesuatu yang nggak bisa aku ungkapkan ke orang bisa aku ungkapkan melalui musik gitu. Jadi dunia musik tuh sesuatu yang sama dengan aku. Apa sih momen berharga yang lo nggak lupain tuh, Kak? Selama lo bergabung di Bara Suara, masih inget gak tuh momen yang paling lo inget gitu? Momen, sebenarnya aku tuh lupa banget. Kalau udah lewat seminggu tuh aku mesti lupa. Kayak aku makannya apa, terus gue pergi kemana, aku tuh bisa lupa. Jadi kalau chat WhatsApp juga lupa ya? Lupa. Jadi kalau misalkan kayak dibilang momen manggungnya sih semuanya benar-benar berarti ya, karena ada hal-hal yang ya menarik lah dari orang-orang yang nontonnya, vibes-nya, dari event organizer-nya, acaranya apa, bahkan sesama pengisinya apa, itu bisa beda-beda gitu. Semuanya menarik menurut aku. Terus kayak kita main buat pembukaan konser siapa, kayak TM Impala gitu-gitu kan kayak sesuatu yang besar banget. Nah itu aku semuanya menurut aku sangat menarik. Cuma kalau dibilang apa yang aku nggak bisa lupa adalah ketika malah aku sama-sama sharing ke Bara Suaranya, atau ketika biasanya tuh kita tuh sharing bisa kayak setahun sekali gitu, kayak penutupan tahun biasanya kadang suka kita kayak lihat ke belakang apa aja sih yang mesti kita koreksi lalalala. Nah itu malah kadang-kadang kita jadi saling curhat atau ya malah jadi bisa semakin dekat. Dan itu juga nyambung dengan ketika kita membuat album ketiga, base-nya di Puncak. Waktu itu kita seminggu gitu sewa villa di Puncak. Menurut aku di situ nggak akan aku lupain, soalnya kita bener-bener kayak bangun tidur ada mereka, sampai mau tidur lagi ada mereka lagi, 24 jam sama mereka selama seminggu, bikin karya bareng, bercanda bareng, ada emosionalnya gitu, ada rasa yang kadang-kadang membuat aku melankolis memikirkan itu gitu. Nah ini menarik lagi nih, Kak, waktu jalan-jalan di India nih ya, di Vrindavan nih ya,
Katanya Kak Icil pernah dilecehin tuh di sana tuh kabarnya tuh. Nah tuh kalau boleh tahu tuh ceritanya gimana tuh Kak? Kok bisa digituin tuh? Aku tuh dapat pelecehan seksual tuh beberapa kali ketika aku di Asia sih. Jadi bukan Ya. India doang. Cuma kalau mau diceritain yang India itu waktu aku pergi sama Putih Citara malam berdua. Oh. Kita naik bus. Aku lupa mau ke kota mana, tapi memang busnya tuh bus malam. Udah kayak tengah malam banget. Itu udah sebus yang cewek cuma 3, satu lagi ibu-ibu udah tua banget. Oh. Yang 2 lagi aku sama Putih turis, bener-bener diliatin, bener-bener ada yang marah-marah, ada yang ngelecehin, ada yang aku kan duduk nih sama Putih sebelah kiriku. Nih orang tuh duduk di belakangku, dia tuh nyender ke inian kepalaku gitu, mulutnya dia, terus nempel sama kupingku. Jadi kan aku kan udah ngantuk banget dong, itu udah malam kan, jadi aku nyender, tiba-tiba ada yang nempel-nempel kupingku. Terus aku kan kayak risih gitu, tapi dia nggak mau pergi. Aku udah kayak gitu-gitu, dia tetap yang kayak gini terus gitu. Akhirnya aku diemin aja. Mungkin kalau semakin dia di reken kan mungkin semakin seneng kali ya. Jadi aku kayak pura-pura nggak denger aja. Tapi aku bilang sama Putih pakai bahasa Indonesia, Put, nih orang nempel-nempel kupingku terus kayak bisik-bisik pakai bahasa Inggris. Cuma bahasa Inggrisnya kan nggak terlalu bagus. Jadi kayak yang aku denger tuh beautiful. Tapi bener-bener sepanjang malam nggak capek apa nih orang nggak tidur apa gitu. Terus aku bilang sama Putih, Put, kalau sampai nih orang macem-macem, kalau gue hitung 1-3 lo loncat lewat jendela ya gitu. Terus si Putih udah kayak panik banget kan. Terus aku udah bilang, lo jangan mikirin gue, pokoknya lo loncat antara dari pintu bus atau dari jendela. Pokoknya jangan pikirin gue karena aku megang pisau sama pepper spray di kantongku tuh aku udah siap gitu. Cuma kan kalau bisa jangan dipakai lah, itu kan kalau berantem sama orang India kelar lah kita. Isinya cowok-cowok semua gitu kan. Untungnya dia nggak ngapa-ngapain selain bisik-bisik gitu, sama bibirnya tuh kayak nyium-nyium kupingku gitu. Wah geli banget ya pokoknya. Cuma aku sebisa mungkin gue nggak mau berantem karena kalau sampai diturunin itu jam 2 pagi dan kita nggak tahu di kota mana. Jadi aku mendingan ya udah, selama itu cuma kuping gue nggak apa-apa. Selama dia nggak pegang-pegang badan yang lain gitu. Tapi aku udah siap banget, aku nggak bisa tidur, itu isinya pepper spray, itu udah siap banget nih tusuk. Cuma alhamdulillahnya sih nggak kepake. Nah pas kita turun tuh 4:30 kita nyampe di kota itu. Tiba-tiba semua orang keluar dari pintu sama jendela ngeliatin kita, terus ngelemparin botol ke kolong Putih. Kita tuh nggak ngerti kayak sebenarnya salah kita apa sih, kayak kita tuh nggak ngapa-ngapain, aneh banget. Oh iya nih Kak, belakangan ini kan ada yang unik tuh dalam pagelaran opening ceremony Asian Games 2022 yang digelar di Hangzhou kemarin tuh Kak. Dimana pada saat prosesi penyalaan obor tuh, dalam acara tersebut, obor dinyalakan secara digital dengan bantuan teknologi CGI atau AI itu Kak. Dan terlihat tuh orang digital menyalakan obor api di stadion. Nah menurut Kak Icil gimana tuh Kak? Dan apakah Bara Suara kedepannya bakalan menggunakan teknologi tersebut dalam konser tuh Kak? Mau ngikutin kayak gitu nggak Bara Suara? Sebenarnya balik lagi kalau itu kan karena event yang dia berapa tahun sekali gitu ya? 4 tahun. 4 tahun sekali kan, itu kan berarti kan sesuatu yang sangat spesial banget gitu. Jadi ya ada effort dan biaya itu silahkan gitu. Cuma menurut aku kayak kepentingannya apa dulu, itu juga pakai listrik gitu kan, maksudnya secanggih itu juga listriknya kan besar banget. Jadi menurut aku juga balik lagi kepengennya apa kalau misalkan Bara untuk konser, misalkan konser 20 tahun nanti gitu, umur Bara udah 20 tahun bikin konser yang besar, ya makan menarik sekali sih kalau bisa pakai kayak gituan gitu. Cuma kalau melulu pakai kayak gitu juga menurut aku buang-buang listrik ya. Aku tuh nggak suka yang terlalu kayak heboh banget juga. Lagi fungsinya apa, kita kan band, ya udah kita berusaha banget mati-matian bagaimana menarik di atas panggung ketimbang, walaupun itu juga penting banget sih embel-embel di belakangnya kayak lampu itu sangat nge-boost banget untuk sebuah performance band itu semakin wah gitu. Makanya balik lagi, aku karena belum pernah lihat sebenarnya apa yang terjadi di Cina itu, jadi aku nggak kebayang seberapa ya. Cuma kalau sesekali Bara ada kayak gitu, menurut aku akan sangat menarik banget. Itu akan menjadi sesuatu yang memori nggak akan terlupakan sih. Oke, kita ngobrolin hobinya Kak Icil nih. Lo kan suka banget tuh sama traveling dan jalan-jalan tuh Kak. Tapi selain hobi traveling sama jalan-jalan tuh, hobi Kak Icil tuh apa tuh kira-kira tuh Kak? Hobinya tuh? Aku sebenarnya suka banget sesuatu yang bergerak pokoknya. Walaupun aku nggak bisa nari yang profesional gitu ya, tapi aku suka lah menggerakkan tubuhku. Aku juga suka banget flow arts. Dimana flow arts ini sebenarnya seni bergerak. Jadi kita pakai alat kayak poibol atau hula hoop,
Tapi kalau orang taunya kan hula hoop tuh gini aja kan. Iya, iya. Tapi sebenarnya kalau kita masukin hula hoop ke dalam flow arts, Iya. itu bisa jadi sebuah tarian karena dimana kita tuh menyatukan bareng dengan tubuh kita, bergeraknya barengan gitu. Jadi hula hoop bukan sekedar cuma di perut, tapi ya bisa jadi kayak tarian-tarian gitu. Oke. Nah, kabarnya Kak Icil juga menekuni sama meditasi tuh, dunia meditasi tuh. Sejak kapan sih Kak kalau boleh tahu tuh? Aku meditasi tuh sejak 2012 sampai 13. Oh, pengalaman yang didapetin apa tuh pengalamannya? Pengalaman apa di meditasinya? Iya. Aku aja? pertama kali, jadi sebenarnya memang aku merasa aku butuh sesuatu untuk makanan jiwaku gitu. Iya. Karena kan aku tadinya yoga dulu, Ya. yoga tuh untuk fisik, tapi rasanya masih ada yang hilang gitu. Karena ya itu kan balik lagi kayak kenapa orang sangat butuh agama. Iya. Karena kita tuh butuh makanan untuk rohani kita. Itu sebenarnya sama aja buat aku. Cuma karena aku nggak terlalu agama banget anaknya, jadi aku mencari sesuatu kayak apa yang bisa jadi makanan rohani gue. Oke, gue mau coba belajar meditasi. Karena tuh dimana aku bisa belajar gini. Kalau yang aku tahu ini dari aku ya. Iya. Kita punya agama itu kan kita punya Tuhan dimana kita bisa memohon, ya kan? Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sedangkan kalau meditasi ini aku belajar berbicara dengan diri sendiri, mengenal diri sendiri. Jadi kalau agama itu keluar, kalau menurut aku spiritual meditasi itu ke dalam gitu. Jadi aku mempelajari diri sendiri, aku berkomunikasi dengan diri sendiri. Jadi aku mau mencoba mengenali diri sendiri lebih dalam lagi. Jadi aku mulai belajar akhirnya meditasi pertama kali itu sama almarhum Mas Reza Gunawan. Oke. Di situ aku belajar banyak teknik. Terus aku jadi penasaran juga, aku belajar ke India, ke Nepal, cara-cara meditasi yang lain gitu. Dan aku mencari mana yang nyaman buat aku gitu. Karena kan tekniknya sebenarnya banyak banget. Jadi aku ingin mempelajari sebanyak-banyaknya dan akhirnya bisa decide mana yang nyaman buat aku gitu. Kabarnya Kak Icil waktu dulu suka banget sama surat menyurat tuh. Apa sih yang membuat lo suka banget sama surat menyurat pada waktu dulu? Sebenarnya sih karena pada zaman itu belum ada HP ya. Iya. Walaupun sebenarnya udah ada sih, aku pun kelas 6 SD udah punya handphone. Iya. Sebuah privilege yang alhamdulillah orang tua gue mampu memberikan handphone ketika aku 6 SD. Padahal waktu itu tahun berapa tuh ya? Lupa. Cuma nggak semua temanku punya handphone. Jadi SMS tuh cuma aku sama orang tua doang gitu. Sedangkan sama teman-teman, aku kan punya temen tuh waktu itu dia udah pindah ke Bali, terus dia pindah ke Cina. Jadi satu-satunya aksesku antara email sama surat. Tapi menurut aku kalau surat aku bisa ngumpulin perangkonya gitu. Jadi walaupun aku juga email mereka, tapi aku juga suka nyuratin mereka gitu. Karena aku berharap aku bisa dapet si perangkonya. Jadi aku emang ngumpulin perangko juga pada zaman itu. Sama ada nilai apa ya? Kalau surat tuh kayak kemarin aku beres-beres rumah nemuin kotak isinya surat-surat pas aku kelas 6 SD gitu. Rasa nostalgia itu gede banget dibanding kalau email. Menurut aku email tuh cuma kayak ya udah aku ketik namanya keluar, nggak ada rasanya kayak bukanya, tulisannya, terus kayak ngelihat tanggalnya. Itu tuh ada rasa apa ya, tersendiri lah pokoknya. Itu sangat spesial menurut aku. Sekarang pun kadang-kadang aku masih suka nyuratin orang. Bahkan kemarin aku nyuratin diri sendiri. Tahun lalu aku ngirimin kartu pos buat diriku sendiri yang nyampainya di tahun ini. Jadi aku ngirimnya tuh Oktober 2022, nyampe di Indonesia itu Oktober 2023. Tapi memang si pemerintah sana nulis bahwa ini akan nyampe setahun kemudian. Menurut aku oke, ini menarik. Gue akan nulis buat diri gue sendiri. Jadi pada saat awal-awal tuh aku udah lupa kalau aku pernah ngirim itu. Terus tiba-tiba kayak mbak ada kartu pos dari Korea, aku pikir dari temanku. Terus aku kayak itu kan dari gue sendiri gitu. Jadi udah sempat lupa, terus tiba-tiba nerima tulisan sendiri untuk diri sendiri. Yang tulisannya tuh memang aku tulisin untuk diri ke depan, diriku di future, di masa depan, bahwa kayak lo harusnya bangga nih, lo cita-cita lo pengen ke Korea tersampaikan, terkabulkan gitu. Nah, sekarang ngomongin soal olahraga nih Kak. Olahraga yang paling disukai sama Kak Icil kalau boleh tahu apa tuh olahraganya tuh? Aku sebenarnya nggak suka olahraga. Jadi kalau olahraga tuh yang ringan-ringan aja. Iya. Aku pikir yoga ringan, ternyata yoga tuh berat banget. Iya. Tapi so far aku masih yogaan. Aku juga seneng pilates. Iya. Tapi mostly aku setiap hari tuh paling cuma yang kayak ada di YouTube 10 menit atau dari aplikasi 10 menit. Tapi itu aku lakukan setiap hari karena kalau nggak gitu
2 minggu apa 3 minggu aja aku olahraga, itu badan udah berubah lagi gitu. Jadi di situ aku mempelajari oke, lebih baik aku kayak seminggu olahraga cuma 3 kali, tapi itu konsisten daripada aku kayak nanti rajin olahraga sebulan, abis itu bolong 3 bulan, abis itu dulu aku tuh kayak gitu soalnya tetap badanku jadinya kayak melar kempes. Mendingan sih olahraga memang yang konsisten aja, nggak usah berlebih. Nah, selain menyanyi nih, kalau gue lihat-lihat nih, lo itu kalau retorika bicara di depan umum atau public speaking lo tuh bagus banget tuh, Kak. Nah, Serius. nah tuh kenapa bisa begitu tuh, Kak? Menurut aku ini pertama kali aku dipuji seperti itu, terima kasih banyak. Karena kayak bandingin aku sama anak bara yang lain gitu ya, Iya. aku selalu menempatkan diriku sebagai anak yang paling tidak bisa ngobrol. Iya. Mungkin karena aku malas mikir sebenarnya. Dan Ya. menurut aku oke, gue tuh bersuara ketika dibutuhkan aja. Apalagi kayak di bara suara kan orang-orang pintar-pintar semua dan kritis-kritis semua. Mendingan mereka aja yang ngomong. Mungkin mereka lebih mulus dalam berbicara. Dan aku tuh kalau ngomong suka kayak goofy gitu loh. Goofy itu apa ya? Konyol. Jadi kadang aku tuh suka nggak pede. Nah, tapi adrenalin kadang membuat aku bisa berpikir dengan jernih. Aku bisa ngomong dengan jelas kalau memang aku dibutuhkan gitu. Kalau menurut aku nggak dibutuhin, pasti aku langsung berubah jadi kayak anak kecil lah, goofy lah, apalah gitu. Tapi kalau emang ini oke, ini momennya gue harus ngobrol sebagai orang yang bener, ya udah. Nah, ini terakhir nih. Deskripsikan seorang Asteriska dari lagu yang lo ciptain tuh, Kak. Deskripsikan tuh. Ya sebenarnya berevolusi ya, karena lagu-laguku tuh banyak kan lagu cinta. Nah itu memang pada zamannya memang seperti orang yang mencari gitu kan. Dan menurut aku yang paling deket dengan permasalahan anak SMP, SMA, kuliah tuh paling percintaan gitu. Nah ketika sekarang udah dewasa gini kan masalahnya pelik ya. Udah nggak cinta-cintaan, jadi akhirnya lagu-lagu pun juga mulai berubah gitu. Mulai membicarakan soal alam semesta, tentang keresahanku bumi ini ntar lagi mungkin hancur lebur karena manusianya sendiri gitu. Tapi kalau dulu kan aku nggak kepikiran ke situ, jadi memang masalahku dulu hanya percintaan. Akhirnya ya udah, jadi diriku yang dulu tuh adalah orang yang suka adore orang dari jauh. Jadi aku tuh nggak pernah mengejar yang kayak mengejar orang. Aku lebih suka adore orang dari jauh. Jadi kalau kalian perhatiin lagu-laguku tuh banyak lagu-lagu cinta yang kayaknya tuh adore orang tapi dari jauh aja gitu. Dan itulah aku gitu. Aku tuh suka mengobservasi orang. Aku suka menyukai orang dari jauh. Menurut aku tuh udah cukup banget gitu. Karena ketika kita mulai dekat sama orang biasanya semuanya jadi berubah. Kadang-kadang aku jadi nggak suka lagi atau jadi nggak mengidolakan dia lagi gitu. Jadi aku emang orang yang suka memikirkan orang lain tapi dari kejauhan aja. Oke, season Friends, baru saja kita dengarkan bincang-bincang bareng Asteriska Barasuara. Oke, thank you Kak Icil udah ngobrol-ngobrol bersama YouTube Season Production. Semoga sukses selalu. Amin, doain sama.